Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat petani semuanya. Nama saya Heli Antoni. Tentu di konten pertama ini saya akan lebih banyak berkenalan kepada teman-teman semua, mengingat hal ini sangat perlu saya lakukan untuk berbagi bersama teman-teman. Pertama, saya mengucapkan dan juga salam semangat buat teman-teman semuanya. Di tengah pandemi ini tentu kita harus selalu kuat dalam menjalani berbagai aktivitas, walaupun memang kita harus dibatasi dalam kegiatan sosial. Saya memang dalam kondisi ini sedang merasakan kesulitan yang cukup sangat sulit karena saya harus terpapar COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini, selama isolasi mandiri, dan saat ini tahapnya saya sudah sehat sebetulnya, walaupun memang masih sering terasa lebih cepat capek biasanya begitu, karena memang aktivitas isolasi yang saya lakukan beberapa waktu lalu itu cukup memakan waktu yang memang tanpa kegiatan apapun, hanya istirahat, main handphone, laptop, nonton, ya hanya begitu-begitu saja, sehingga timbul pemikiran dan akibat saya menonton YouTube terus menerus, saya hanya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu, dan saya mulai menanam cabai. Ya mungkin sebagian orang berpikir buat apa menanam cabai begitu, tapi dengan saat itu pemikiran yang jauh, saya mencari sebuah cabai yang memang ternyata sangat menarik sekali, yaitu cabai Carolina Reaper. Ya, di sebelah saya ini memang ada cabai Carolina Reaper. Saya pesan dari sahabat saya, kebetulan yang berada di Pontianak. Terima kasih Mbak sudah kirim bibit cabai ke saya, dan alhamdulillah sudah tumbuh. Sekarang sudah berbuah mulai matang. Walaupun memang ada beberapa penyakit yang sebetulnya saat ini sedang kami jadi permasalahan lah begitu, saya masih cari solusinya, apa kira-kira solusi yang paling tepat untuk mengurai dari penyakit yang menerpa cabai yang saya miliki. Ya seperti kita tahu bahwa cabai Carolina Reaper ini adalah cabai impor yang tingkat kepedasannya itu adalah 1.600 SHU. Jadi sebetulnya sampai hari ini ya cabai terpedas di Indonesia mungkin adalah Carolina Reaper, dan saya pun sudah merasakan bahwa Carolina Reaper ini punya ciri khas kepedasan tersendiri. Misal dari segi kepedasan di tenggorokan itu luar biasa. Memang ketika dimakan ya belum terlalu terasa, tapi ketika sudah masuk ke tenggorokan benar-benar terasa di tenggorokan. Dan buat teman-teman yang pecinta pedas, kalaupun memang teman-teman belum pernah mencoba Carolina Reaper, ya ini mungkin salah satu cabai yang benar-benar harus teman-teman coba. Sensasinya, rasanya, baunya itu luar biasa. Nah itu yang akhirnya membuat saya penasaran, karena saya adalah orang yang suka pedas sebetulnya. Tapi ketika mencoba Carolina Reaper pertama kali sampai atau datang dari Pontianak, saya cobain, saya rasain bibitnya, bijinya saya pisahin, dan itu benar-benar merasakan tingkat kepedasan yang luar biasa. Pedasnya itu nggak sama seperti cabai sih, tapi juga nggak sama seperti lada gitu. Tapi kalau dipadu-padankan antara lada dan cabai mungkin akan sama ya rasa dan tingkat kepedasannya. Tapi sebetulnya memang dia punya rasa unik tersendiri gitu. Nggak tahu apa sebetulnya yang membuat cabai ini sangat pedas begitu. Nah beberapa waktu lalu memang saya sempat frustasi karena proses tumbuhnya yang cukup lama. Saya tunggu hampir 3 minggu, karena kalau kita lihat cabai pada umumnya normalnya dari mulai biji terus dimasukkan ke rock wool ya, penyemaian, itu harusnya 4-5 hari sudah tumbuh, 4 hari harusnya sudah mulai berkecambah atau sprout ya teman-teman, para petani sering bilang. Tapi ternyata sproutnya ini lama sekali gitu, bahkan 2 minggu, 3 minggu. Saya berpikir apakah masalah yang saya tempuh ini atau proses yang saya lakukan banyak kesalahan. Nah dari sana saya belajar, saya cari tahu lagi informasinya, saya tanya lagi ke teman-teman seller yang sempat jual bibitnya. Mereka bilang oh enggak, gimana masalah airnya, kondisi airnya gimana, bibitnya atau bijinya direndam dengan air dulu atau tidak. Nah ini yang membuat saya terus penasaran dan frustasi. Sebetulnya ada apa sih sebetulnya dengan bibit saya yang saya coba tanam kemarin? Apakah memang betul bibit yang saya semai itu salah prosedurnya begitu? Saya coba lagi. Alhamdulillahnya memang saat itu saya tidak semuanya semai. Jadi saya bagi, ada yang saya semai duluan, ada yang saya semai susul kayak gitu. Jadi supaya saya bisa lihat perkembangannya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti masukan-masukan dari Mbak Yuli dari Pontianak, akhirnya semuanya tumbuh minimal saat itu dari penyemaian
kurang lebih sekitar 60% lah yang tumbuh dari bibit-bibit yang ada, karena cukup banyak saat itu bibitnya. Walaupun memang betul pembelajaran dari tahap pertama yang hanya tumbuh 2 pohon, kedua hanya tumbuh 1 pohon begitu. Jadi memang dari proses rockwool yang lembab gitu ya, yang lembab, dan juga cabai yang biji cabai yang memang kering saat kita sebelum semai, itu sangat perlu kita perhatikan. Nah, ini yang benar-benar menjadi pembelajaran. Nah, tidak sampai di situ, ketika sudah disemai kita masukin polybag yang ukuran kecil ya, ukuran kecil, seukuran segini lah, ukuran segini. Dari awal-awal juga saya berpikir, loh kok lama sekali ya tumbuhnya begitu, kenapa lama sekali? Dan ternyata memang prosesnya cabai Carolina Reaper ini memang punya ciri khas tersendiri begitu, karena memang prosesnya yang cukup lama dan tumbuhnya juga cukup lama. Namun ketika sudah tumbuh dan mulai tumbuh daun-daun awal ya, daun 5 bisa kita bilang 5 daun pertama itu daunnya besar-besar. Jadi kalau kita lihat yang ini saya sudah mulai modifikasi ya, saya potong atasnya jadi sudah mulai bercabang, walaupun memang masih di polybag kecil, belum saya pindah tanam ke polybag yang lebih besar ukuran 30-40. Dan memang rasa-rasanya 30-40 juga masih kurang sebetulnya, harusnya sih mungkin 40-60 ya, lebih tepat lah, polybag yang lebih tepat gitu. Tapi untuk ukuran, karena saya tanam cabai ini di loteng di atas rumah, jadi yang paling memungkinkan adalah 40-30, karena harus mengisi tanahnya cukup banyak kan, jadi ya perlu tenaga yang cukup banyak. Saya kurang lebih saat ini sudah menanam 40-an polybag ya, 40-an batang lah kurang lebih, berarti dengan berbagai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Jadi yang ini yang sudah matang, walaupun memang kondisi buahnya memang tidak terlalu bagus, walaupun saya terus memperhatikan bagaimana pertumbuhannya, bagaimana bunganya, memang bunganya cukup lebat sekali, cukup banyak. Hanya ketika berbuah, buah di awal ini full sebetulnya buahnya, hanya karena terserang lalat buah, jadi beberapa saya sudah buang. Jadi yang memang buahnya tidak bisa ditolong lagi, yang buahnya memang cepat udah benar-benar sudah busuk ya, sudah saya harus buang. Jadi sehingga tersisa ini pun sebetulnya yang merah-merah begini pun ini tidak merah sempurna, karena kalau merah sempurna itu sempurna, karena memang ini masih terserang lalat buah ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya jelasin. Saya akan update terus ke teman-teman semuanya perkembangannya, terus bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu lalat buah. Yang juga mohon bantuan dari teman-teman semuanya. Kalau memang ada masukan, saran dan lain-lainnya, saya butuh masukan dari teman-teman semuanya. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas ini proses pembibitan sampai dengan tumbuh ya, kurang lebih sekitar 20 cm ya tingginya ya dari polybag. Dan ini cukup subur sekali karena memang sudah saya potong atas, dan cabangnya cukup baik ya, cukup baik, dan dia lihat perkembangan juga cukup sehat. Mungkin kita akan bahas ini untuk sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman supportnya, terima kasih juga sudah menonton. Semoga kita semua bisa tetap kreatif, tetap melakukan berbagai aktivitas di tengah pandemi yang saat ini masih terus melanda kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, salam sehat teman-teman semuanya, tetap semangat, stay safe, stay at home, and then stay and kreatif, tetap harus kreatif. Terima kasih, assalamualaikum.